Nggak terasa nih, Infinix Note 30 Pro udah 7 bulanan rilis di Indonesia. Pas awal rilis, gila sih, ini HP goib parah. Bahkan saking sulitnya, stok pada saat itu sampai-sampai ada yang jual di 3,8 jutaan. Padahal harga resminya itu 3 jutaan. Dan sekarang udah turun banyak jadi 2,4 sampai 2,7 jutaan. Kalau ngomongin harga 2,7 juta, gimana jika dibandingin sama Poco M6 Pro yang dijual segitu juga nih, yaitu 2,7 juta pas first sale-nya. Nah, buat kalian yang bingung atau mungkin lagi berencana mau beli antara kedua HP ini, kira-kira lebih oke yang mana ya? Yuk, kita bahas. Pertama gue mau ngomongin soal desain. Dan kedua HP ini ternyata ngadopsi sketsa yang mirip-mirip. Pinggirannya kotak, layout kamera yang jaraknya kejauhan, dan bezel layar yang cukup simetris. Secara bobot, Infinix Note 30 Pro itu lebih berat karena backdoornya pakai kaca. Dan beratnya itu di 205 graman, dengan ketebalan 8,5 mm. Sedangkan Poco M6 Pro jauh lebih ringan karena bodinya plastik dengan berat 179 gram dan tebalnya 8 mm. Keduanya udah dibekali sertifikasi buat perlindungan dari cipratan air dan debu. Bodi di Infinix itu pakai IP53, kalau Poco IP54. Jujur kalau ini sih gue lebih prefer ke Poco aja karena dipegang itu cukup ringan dan sedikit lebih tipis. Tapi untungnya kedua HP ini panelnya sama-sama pakai AMOLED. Luas layar Infinix di 6,78 inci berbanding sama Poco yang sedikit lebih kecil di 6,67 inci. Refresh rate-nya sama di 120 Hz, paling yang ngebedain di bagian kecerahan maksimumnya. Kalau Infinix cuma 900 nits dan 1300 nits buat Poco. Jelas, yang menang soal layar si Poco. Ditambah lapisan kaca layarnya, Poco itu udah Gorilla Glass 5. Lanjut di bagian kameranya, menurut gue Poco M6 Pro lebih kepake soalnya dikasih OIS meski resolusinya 64 megapiksel. Tapi ada kamera ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan selfie 16 megapiksel. Terus kalau kameranya Infinix Note 30 Pro itu dibekali resolusi yang cukup gede di 108 megapiksel, cuman nggak ada OIS. Sama kamera tambahannya itu gimmick aja. Tapi resolusi kamera selfie-nya udah 32 megapiksel. Buat perekaman video udah pasti lebih stabil di Poco karena pakai OIS dibanding Infinix yang masih sebatas AS aja. Tapi resolusi perekaman videonya lebih tinggi di Infinix, bisa sampai 2K 30 fps dibanding Poco yang mentok di Full HD 30 fps aja. Kemudian sektor baterai nih, meski sama-sama dibekali 5000 mAh, tapi kecepatan ngecasnya sedikit lebih kenceng di Infinix, 68 watt pakai kabel dan bisa wireless charging 15 watt. Kalau Poco sebenarnya mirip-mirip aja di 67 watt dan nggak ada wireless charging. Oh ya, satu lagi, khusus Infinix secara bawaan udah dikasih fitur bypass charging, layaknya HP gaming kelas flagship, sementara Poco nggak ada. Nah, persaingan yang paling seru antara keduanya ternyata chipset yang dipakai malah sama persis, yaitu Helio G99. Tapi kalau di Poco pakai Helio G99 Ultra. Perbedaan chipset tadi sebenarnya secara spek nggak ada perubahan yang signifikan. Cuman yang pakai Ultra itu sedikit di boost aja buat performa gaming. Dan proses fabrikasi juga sama di 6 nanometer. Begitupun RAM yang dipakai LPDDR4X, storage UFS 2.2. Dan yang hadir di Indonesia cuman ada RAM 8GB, memori 256GB aja. Sampai sini udah nemu belum? Kira-kira HP mana nih yang cocok sama kalian? Eits, masih ada lagi nih perbedaannya dari segi fitur. Sensor sidik jari Infinix itu disimpan di tombol sisi kanan, kalau Poco udah di dalam layar. Jadi kalau feel mewahnya makin kerasa. Sensor IR blaster cuman di Poco. Tapi kalau fitur lainnya gue rasa sama-sama komplit. Ada stereo speaker, tapi khusus Infinix speakernya dituning JBL. Lalu ada port 3,5, port Type-C, gyro hardware, dan NFC. Oh ya, soal software, pas keluar box keduanya sama-sama masih pakai Android 13. Tinggal pilih aja suka XOS atau MIUI.
Tapi khusus di Poco, kedepannya bisa naik ke HyperOS berbasis Android 14 dan bisa dapat 2 kali upgrade OS sama 3 tahun security patch. Kalau software Infinix harusnya bisa naik OS ke Android 14. Cuman kedepannya nggak tahu nih, entah sampai berapa kali naik OS-nya. So, kesimpulannya, menurut gue pribadi, meski kedua HP ini punya harga yang kurang lebih sama, tapi di sisi lain, fitur Poco M6 Pro jauh lebih kepake dibanding Infinix. Yang pertama itu ada kamera ultra wide, terus ada OIS, chipset sedikit ngebut meski tipis-tipis, sidik jari di layar, dan lapisan Gorilla Glass 5. Makanya kalau hobi main kamera sama performa, Poco M6 Pro udah all-rounder banget. Tapi kalau budgetnya sampai ke Infinix, bahkan sekarang ada yang jual di 2,4 juta, masih worth it kok. Soalnya ada bypass charging, wireless charging, dan speaker by JBL. Intinya semua gue serahin lagi ke kalian aja deh. Kebutuhannya di mana dulu. Ya udah segitu aja buat video kali ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.